Bab 1121. Keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang memasuki kota begitu saja. Selain itu, Yang Chen tampak seperti seorang sarjana. Sulit untuk mengatakan bahwa ia memiliki keterampilan unik. Meskipun wajah cantik keempat wanita itu tertutup, namun sosok anggun mereka tidak dapat disembunyikan. Apalagi karena mereka baru pertama kali datang ke kota itu, mereka langsung merasakan tatapan mata jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling mereka. Di saat yang sama, ada juga beberapa orang jahat yang menggoda mereka tanpa ampun. Saat mereka sedang berkultivasi, kultivator mana yang berani menatap keempat peri dengan tatapan seperti itu? Belum lagi keempat peri itu sendiri, hanya kekuatan di belakang mereka sudah cukup membuat tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Berani menatap keempat wanita seperti ini, apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Namun di dunia fana, tak seorang pun mengenal satu pun dari mereka. Melihat cara Yang Chen dan keluarganya berjalan ke kota, pakaian yang mereka kenakan tidak begitu mewah. Bagaimana manusia bisa memiliki mata yang tajam untuk melihat bahwa bahan pakaian mereka adalah senjata ajaib yang telah disempurnakan? Saat mereka berada di penginapan, hampir semua orang yang memperhatikan mereka sudah menganggap mereka sebagai orang lemah yang bisa diganggu. Karena mereka bahkan tidak membawa senjata. Ini hanya bisa berarti satu hal, keluarga Yang Chen hanyalah seorang sarjana yang bepergian dengan 4 anggota keluarga. Sarjana manakah dengan latar belakang keluarga yang sedikit lebih baik yang tidak bepergian dengan banyak pembantu laki-laki dan banyak pembantu? Keluarga Yang Chen tidak punya apa-apa, kalau ini bukan kemiskinan, lalu apa? Mungkin dia harus mencari tempat untuk berurusan dengan keempat gadis kurus ini. Kalau begitu, bukankah akan lebih mudah untuk membantunya berurusan dengan mereka? Seorang tuan muda yang kaya raya dengan beberapa pelayan memegang sangkar burung muncul di hadapan Yang Chen dengan sangat arogan dan memerintahkan Yang Chen untuk membeli keempat selir Yang Chen. Dengan semacam, makanlah. Postur tubuh, setelah melemparkan beberapa koin tembaga, tuan muda yang kaya itu mulai dengan cabul mengangkat cadar yang menutupi wajah si Sanshan. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Sanshan berubah menjadi bermusuhan saat itu juga. Bagaimanapun, Yang Chen berkata bahwa pengalaman itu adalah pengalaman, bukan untuk membiarkan mereka dirugikan. Mereka segera berkelahi dan memukul tuan muda kaya dan sekelompok pelayan hingga pingsan. Jika Yang Chen tidak mengatakan sebelumnya untuk tidak membunuh orang, mungkin kelompok orang ini akan dipenggal di tempat. Keempat wanita itu tidak lagi berminat untuk tinggal di kota dan mendesak Yang Chen untuk meninggalkan kota. Dunia fana ini penuh dengan orang-orang yang vulgar, apalagi yang bisa dialami. Sampai jauh dari kota, si Sanshan masih marah, dan dia jarang mengeluh. Lagi pula, kapan Periplum Dingin pernah menderita penghinaan seperti itu? Di benua iblis, Tuan Muda Gua Naga tersembunyi menggunakan kepalanya untuk menebus kata-katanya yang kasar. Sebaliknya, di dunia fana, Yang Chen melarang mereka membunuh orang, suasana hatinya bisa dibayangkan. Kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam, bagaimana kamu tahu bahwa dunia fana penuh dengan orang-orang yang vulgar? Yang Chen tersenyum, tetapi tidak menjelaskan, dia hanya bertanya. Si Sanshan sangat marah, dan dia bahkan tidak ingin mengatakan lebih banyak sekarang. Gao Yue di sebelahnya merasa itu salah, dan sebagai gantinya, dia menyalahkan Yang Chen, kami telah menderita keluhan seperti itu, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Hal semacam ini juga merupakan keluhan yang tak tertahankan. Yang Chen terkekeh dan tiba-tiba bertanya lagi, jadi, Sanshan, apakah kamu tahu seperti apa penampilan para pengikut Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru saat mereka pergi keluar untuk berlatih? Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru keduanya adalah sekte kelas super. Para pengikutnya secara alami memiliki semacam kebanggaan bawaan. Ketika mereka keluar untuk berlatih, jika mereka bermitra dengan para pengikut sekte lain, mereka juga akan memiliki identitas sebagai seorang pemimpin. Para pengikut dan penggarap nakal sekte kecil, ketika bertemu dengan mereka, terkadang mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka kurang beruntung, dan tidak berani berbicara. Si Sanshan dan Sun Kingsui juga mengalami pengalaman mereka sendiri. Sekarang mendengarkan Yang Chen, mereka mengingat kembali pengalaman mereka sendiri. Begitu mereka mengidentifikasi jalan yang jahat, mereka akan dengan tegas melenyapkannya. Tampaknya itu lebih berlebihan daripada tuan muda yang kaya tadi. Playboy itu hanya ingin merampok orang. Ketika mereka keluar untuk mengalaminya, itu adalah untuk melenyapkan jalan yang jahat, dan itu adalah kehidupan. Setelah mereka terbunuh, identitas jalan jahat tidak dapat dihapus dengan cara apapun. Kita seharusnya tidak bersikap berlebihan, kan? Si Sanshan mengingat dengan hati-hati beberapa pengalamannya, dan ada sedikit rasa bersalah dalam ucapannya. Agaknya, kecuali sikapnya yang kurang baik, sedikitnya roh-roh jahat yang dibunuh itu merupakan bukti kuat, dan mereka tidak dibunuh secara salah. Itu satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan. Ketika aku menjadi Algojo, aku hampir dibunuh sebagai jalan jahat karena aura pembunuhku. Yang Chen tersenyum dan menggunakan situasi pertemuan pertamanya dengan si Sanshan sebagai contoh, jika kamu tidak ada di sana saat itu, aku mungkin telah dibunuh oleh yang lain secara langsung. Berbicara tentang ini, si Sanshan sedikit malu. Pada saat itu, Sun Kingsui juga hadir. Pada saat itu, meskipun si Sanshan bersikap masuk akal, dia juga meremehkan Yang Chen. Setidaknya untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang agung dan perkasa, itu sama sekali bukan suatu lebihan. Sun Kingsui juga tampaknya teringat beberapa kenangan, dan senyum muncul di wajahnya. Jika bukan karena Yang Chen menjadi Algojo, Sun Kingsui tidak akan bertemu Yang Chen, dan tidak akan ada nasib di masa depan. Jangan dimasukkan ke hati, Sanshan. Yang Chen tahu karakter si Sanshan, dan baru saat itulah dia menghiburnya, apa yang harus kamu lakukan saat bertemu manusia biasa, dan apa yang harus kamu lakukan saat bertemu dengan makhluk abadi. Tetaplah pada hatimu, dan jangan mudah diganggu oleh orang luar. Jadilah dirimu sendiri.
Semua wanita mengangguk dalam diam dan mulai berpikir dalam-dalam. Yang Chen memimpin semua orang maju perlahan, dan tidak mengganggu mereka. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, sebenarnya, mengenal manusia fana ini dengan baik sekarang juga merupakan hal yang baik. Kamu harus tahu. Pada titik ini, Yang Chen sengaja berhenti sejenak. Sun Qingsui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tahu apa? Anda harus tahu bahwa ketika suatu hari kita melampaui kesengsaraan dan memasuki alam spiritual, dan tiba-tiba berubah dari yang terkuat di dunia fana menjadi yang terlemah di alam spiritual, dapatkah kita tetap mempertahankan sikap yang sama? Yang Chen membelai rambut Sun Qingsui dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, di alam spiritual, kita adalah manusia biasa, seperti semut. Bisakah kita benar-benar menerima perubahan ini pada saat itu? Semua wanita terdiam beberapa saat. Kata-kata Yang Chen sangat mungkin untuk menghadapi situasi di masa depan. Hanya saja semua orang sekarang fokus pada kultivasi, dan tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Sekarang setelah Yang Chen mengatakannya, semua orang memikirkan masalah Yang Chen dalam benak mereka. Ketika dia menjadi seekor semut, bisakah dia benar-benar mempertahankan harga diri seorang pembudidaya? Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Aku bisa melihat bagaimana manusia hidup. Melihat semua orang sedikit tidak tertarik, Yang Chen berkata sambil tersenyum, percayalah, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Keempat wanita itu memang jenius dengan pemahaman yang sangat baik, dan mereka cepat memahami niat sebenarnya Yang Chen, dan senyum pun muncul di wajah mereka. Meskipun keempat wanita itu secara psikologis telah menerima pengaturan Yang Chen, bagaimanapun juga, mereka telah kehilangan kekuatan mereka yang besar, dan masih ada banyak ketidaknyamanan dalam tindakan mereka. Selain itu, keempat wanita itu juga menyadari bahwa dengan kondisi mereka saat ini, kemungkinan besar mereka akan terus dilecehkan seperti ini dimanapun mereka berada. Karena mereka berada di dunia fana, mereka harus mematuhi aturan dunia fana. Aturan ini berlaku dimanapun mereka berada. Solusi dari masalah itu tentu saja ada di kepala Yang Chen. Menurut Gao Yue, karena Yang Chen adalah suami mereka, dialah yang bertanggung jawab mengatur semua ini. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan seorang suami? Yang Chen tidak banyak bicara tentang ini. Ketika dia tiba di kota berikutnya, dia menghilang sebentar. Ketika dia kembali ke sisi keempat wanita itu, dia diikuti oleh sekelompok besar kereta, pelayan, dan penjaga. Hanya itu, keempat gadis itu menatap barang-barang yang telah disiapkan Yang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, Yang Chen menjawab pertanyaan keempat wanita itu dengan yakin, mereka yang ingin memiliki ide-ide bengkok setidaknya harus berpikir dua kali. Bukankah ini praktik umum menjilat orang kaya dan berkuasa di dunia fana? Apakah kita juga harus mempelajarinya? Si Sanshan selalu membenci praktik ini, jadi dia bertanya sambil mengerutkan kening. Dibandingkan dengan si Sanshan, Sun Qingsui, yang lahir di keluarga bangsawan pejabat, tentu saja lebih mengerti. Karena itu, dia berkata cepat, kakak Sanshan, jangan meremehkan ini. Ini sangat berguna. Benda-benda ini dapat membuat orang-orang kuat itu tidak bergerak. Si Sanshan masih tidak mempercayainya. Jika ini semua adalah hal yang dipelajarinya, dia mungkin juga akan melakukan kultivasi tertutup. Saya tidak bisa, tetapi setidaknya itu dapat membunuh pikiran kebanyakan orang. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu tidak akan peduli dengan ini. Apakah benda-benda ini berguna di alam roh dan alam abadi? Gong Sunling melihat bahwa ekspresi si Sanshan tidak begitu baik, jadi dia berbicara di depannya. Jika si Sanshan selalu mempertanyakan pengaturan suaminya, mungkin suaminya akan memiliki beberapa ide tentang si Sanshan. Gong Sunling tidak ingin hal itu terjadi. Ah Ling, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyingkirkan hal-hal ini dengan berkultivasi? Yang Chen tampaknya menjawab pertanyaan Gong Sunling, tetapi sebenarnya, matanya menatap si Sanshan dan tersenyum, jika memang begitu, mengapa hanya ada 5 sekte Tao dan tidak lebih? Pameran kesombongan dunia fana juga ada di antara para kultivator. Hanya saja mereka tidak berjuang demi ketenaran dan kekayaan dunia fana. Yang Chen menjelaskan dengan perlahan, kalau tidak, para murid dari 5 sekte tidak akan selalu mengambil inisiatif ketika mereka pergi berlatih, sementara yang lain hanya seperti bawahan. Sambil melirik keempat wanita itu, Gao Yue dan Gong Sunling tidak menentang pengaturan Yang Chen. Sun Qingsui memahami ketidaksetujuan ini di dunia fana dan tidak mengatakan apapun. Kata-kata Yang Chen terutama untuk didengar si Sanshan. Periplum dingin yang arogan untuk sementara tidak dapat menerima pernyataan seperti itu. Sebenarnya kalian semua tahu itu dalam hati kalian, hanya saja kalian tidak mau mengakuinya. Anda selalu merasa bahwa Anda telah berhasil dalam kultivasi Anda dan telah terbebas dari belenggu fana di dunia, serta meraih prestasi seorang abadi. Menghadapi istrinya, Yang Chen menjelaskan dengan sabar, para kultivator juga manusia, dan setiap orang punya pemikirannya sendiri. Jika memang seperti yang kamu pikirkan, tidak akan ada begitu banyak perselisihan di antara para kultivator. Merampok sumber daya, merampok batu roh, merampok senjata ajaib, merampok pil obat, merampok urat spiritual, hal-hal ini, bukankah kamu sudah sering melihatnya? Yang Chen hanya mengatakannya sekaligus, bahkan jika itu untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao, iblis macam apa yang dilenyapkan, Dao macam apa yang dipertahankan, pernahkah kamu memikirkannya? Para wanita itu diam mendengarkan penjelasan Yang Chen, dan tidak seorang pun mengatakan apapun. Apa yang mereka dengar hari ini hampir mengubah pemahaman mereka sebelumnya, dan kata-kata ini diucapkan oleh suami mereka sendiri, Yang Chen, yang membuat mereka berpikir cepat. Sekarang Yang Chen bahkan mulai mempertanyakan pembasmian iblis dan pembelaan Dao, yang membuat keempat wanita itu semakin gelisah, mereka tidak tahu apa maksud Yang Chen. Mungkinkah invasi energi iblis itu terlalu parah?
Jangan khawatir tentang aku hanya mengatakan kebenaran biasa. Yang Chen melihat mata Gao Yue yang khawatir dan tahu apa yang dipikirkannya. Dia melambaikan tangannya sedikit untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Pikirkanlah, ras iblis memakan manusia, dan tentu saja, mereka harus dimusnahkan. Namun di sisi lain, karena manusia bisa memakan babi, sapi, dan domba, mengapa babi, sapi, dan domba tidak bisa memakan manusia setelah menjadi iblis? Baik itu pendidikan tanpa diskriminasi atau kesetaraan semua makhluk hidup, itu hanya omong kosong belaka. Yang Chen melanjutkan, baik kamu melenyapkan iblis atau setan, dao yang kamu bela hanyalah dao manusia, bagaimana kamu bisa membela dao yang lain? Jika Tao yang lain saja salah, mengapa mereka juga bisa melampaui kesengsaraan dan naik ke surga? Mengapa kamu tidak melihat setan memakan binatang buas lainnya? Kamu membela Dao. Begitulah aturan langit. Sun Qingsui melihat para wanita itu tidak berbicara, lalu membalas dengan cemberut, segala sesuatu di dunia ini memberi makan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat membalas kebaikan surga. Yang Chen segera mengucapkan kalimat berikutnya. Para wanita memikirkannya, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Saya tidak mengatakan bahwa Dao yang kita bela itu salah. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa semua ini hanyalah pertarungan antar kultivator. Yang Chen memandang keempat wanita itu, lalu tatapannya kembali tertuju pada si Sanshan. Sebenarnya, ini hanya bentuk pertarungan lain untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Itu hanya menempatkan keluarga dan negara manusia di atas ras sekte. Apa bedanya? Keempat wanita itu semua terdiam, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, mereka tidak dapat membantah kata-kata Yang Chen. Sekarang, tidak begitu melelahkan untuk memikirkannya. Kita punya cukup waktu untuk memikirkannya secara perlahan. Yang Chen menepukkan tangannya dengan santai, membuat suara tepuk tangan, dan menarik perhatian keempat wanita itu. Nona-nona, mari kita pergi bertamasya. Kalian dapat melihat-lihat dan melihat betapa indahnya pemandangan dunia fana berbeda dari pemandangan indah orang-orang abadi. Salam, Nyonya. Melihat Yang Chen datang bersama keempat wanita itu, semua pelayan membungkuk memberi salam. Keempat wanita itu masing-masing memiliki pelayan, tetapi mereka tidak memiliki pelayan di dunia fana. Sebaliknya, Sun Qingsui sangat jelas tentang hal ini. Dia dengan murah hati dan santai memerintahkan, bangun. Kemudian, di bawah pelayanan para pelayan yang cermat, dia menaiki keretanya. Ketiga wanita itu mengikuti, dan setelah memamerkan sopan santun mereka, kelompok itu berangkat lagi. Dengan begitu banyak kereta, pelayan, dan penjaga, pada dasarnya tidak ada situasi seperti pertama kali mereka memasuki kota. Para pengamat dapat melihat bahwa mereka berasal dari keluarga bangsawan, dan umumnya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Sebagian besar waktu, situasinya damai. Kadang-kadang, ada orang yang memiliki pikiran jahat saat melihat kekayaan atau nafsu, tetapi mereka semua diurus oleh para penjaga yang kuat. Jika tidak ada cara lain, masih ada Yang Chen. Bagaimanapun, tidak ada terlalu banyak masalah di sepanjang jalan, dan keempat wanita itu dapat bersantai dan menikmati perjalanan ke dunia fana ini. Setelah melihat banyak pemandangan indah, keempat wanita itu akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan suami mereka itu benar. Terkadang, pemandangan indah di dunia fana itu sebenarnya tidak buruk. Hari-hari ketika ada seseorang yang melayani mereka sangatlah menyenangkan. Ketika ada masalah, keempat wanita itu juga menahan keinginan untuk bertindak. Meskipun mereka telah menyegel basis kultivasi mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh beberapa orang jahat kapan saja, tetapi memikirkan tujuan utama dari pengalaman dunia fana ini, mereka masih menahan keinginan untuk bergerak. Keempat wanita itu memiliki minat favorit mereka sendiri. Untuk ini, Yang Chen secara alami mengaturnya dengan sangat baik. Gao Yue hanya suka memperbaiki. Kemanapun dia pergi, Yang Chen akan menemukan toko perhiasan dan toko pandai besi yang paling indah dan membiarkan mereka mengeluarkan barang-barang terbaik. Meskipun sebagian besar barang tidak menarik perhatian, baik dari segi bahan maupun pengerjaannya, desain beberapa barang tetap dapat membuat mata orang berbinar-binar. Si Sanshan suka mencicipi teh, jadi Yang Chen selalu mengajaknya ke rumah-rumah teh dan ruang-ruang minum teh di seluruh negeri. Ia tidak akan meninggalkan tempat-tempat di mana teh ditanam, dan ia akan mencicipi semua teh dan air yang terkenal di dunia. Dia juga mengunjungi banyak orang dalam upacara minum teh, mulai dari petani teh, pengrajin teh, hingga ahli mencicipi teh, dan dia tahu lebih banyak tentang semua aspek. Gong Sunling menyukai makanan karena Yang Chen menyukainya, jadi bagaimana memuaskan selera Yang Chen adalah hobi terbesarnya. Koki ternama dari seluruh dunia, Gong Sunling hampir tidak pernah absen berkunjung untuk membahas metode memasak berbagai masakan dan mencicipi cita rasa berbagai tempat. Setiap kali dia membuat hidangan baru dan mendapat pujian Yang Chen, dia akan senang selama berhari-hari. Sun Qingsui kecanduan anggur karena Yang Chen. Tentu saja, kilang anggur di seluruh dunia tidak akan bisa hidup tanpa ahli pencicip anggur yang cantik ini. Setelah mencicipi, ia memahami kelebihan dan kekurangan semua jenis anggur berkualitas. Tentu saja, metode pembuatan anggurnya tidak kalah. Bepergian keliling dunia memberi Yang Chen banyak anggur baru, yang membuat Yang Chen senang. Dari sudut pandang keempat wanita tersebut, karena basis kultivasi mereka telah disegel dan mereka tidak dapat berkultivasi, maka selain berkultivasi sutra hati kecantikan abadi, mereka hanya dapat mengirimkan cinta mereka ke gunung dan sungai serta kesenangan mereka sendiri. Tentu saja, tidak dapat dihindari untuk menikmati perasaan dirawat dan diperhatikan oleh Yang Chen. Yang Chen tidak akan membiarkan istrinya yang cantik menderita. Pakaian mewah dan makanan enak adalah standar paling dasar. Sepanjang perjalanan, ia telah membuat segala macam pengaturan. Ia selalu memperlakukan keempat wanita itu dengan setara. Kadang-kadang, ia bahkan tidur bersama dan menikmati pesta pora. Meskipun keempat wanita itu malu-malu, mereka perlahan menerimanya setelah beberapa kali.
Kenikmatan boudoir tidak ada habisnya. Selama beberapa waktu, keempat wanita itu bahkan tidak perlu memikirkan kultivasi, wilayah mereka, atau apapun yang berhubungan dengan kultivator. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka minati. Ketenangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dialami selama kultivasi. Jika seseorang harus menggunakan kata untuk menggambarkannya, itu hanya dapat digambarkan sebagai kebahagiaan. Jika orang lain, mustahil mereka akan bersikap seperti itu. Bahkan jika mereka bersikap seperti itu, mereka tidak akan rela menyia-nyiakan beberapa dekade. Lagi pula, dalam jalur kultivasi, jika seseorang tidak maju, maka ia akan tertinggal. Mereka yang memiliki bakat alami yang buruk tidak dapat mengejar ketertinggalan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, jadi bagaimana mungkin mereka berani menyia-nyiakan beberapa lusin tahun. Tanpa Yang Chen, yang begitu kuat sehingga ia tidak perlu khawatir kultivasinya akan tersegel, tanpa bakat luar biasa dari keempat gadis itu, dan tanpa demonstrasi hebat yang diberikan Li Cheng kepada gadis-gadis itu, bahkan keempat gadis itu tidak berani bermalas-malasan. Sekte mana yang akan membiarkan murid-murid jenius mereka sendiri bermalas-malasan? Perjalanan ini berlangsung selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, para pelayan dan penjaga di sekitarnya telah diganti beberapa kali, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa keluarga Yang Chen tidak pernah menjadi tua. 20 tahun kehidupan fana juga telah membuat keempat wanita itu benar-benar terbiasa dengan kedamaian karena tidak perlu bertarung sepanjang waktu. Setidaknya untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa jika segel itu dibuka, keempat wanita itu tidak akan pernah bisa mengendalikan tindakan mereka. Keempat wanita itu duduk di kedua sisi, dan Yang Chen berbaring di tengah keempat wanita itu. Kepalanya disandarkan di paha Gao Yue, dan kakinya diletakkan di paha Giok Gong Sunling. Sun Qingsui dan Gong Sunling dengan lembut membantu Yang Chen memijat kakinya. Gao Yue memijat kepala Yang Chen. Hanya si Sanshan yang ada di samping. Dia tidak pernah bergerak, tetapi ekspresinya juga santai. Salah satu tangan gioknya yang ramping ditarik oleh Yang Chen, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Jika adegan ini dilihat oleh para kultivator, mereka pasti akan terkejut. Keempat peri terkenal itu benar-benar bertindak seperti ini di depan Yang Chen. Bagaimana mungkin hati para kultivator tampan yang tak terhitung jumlahnya yang mengagumi keempat peri itu tidak hancur? Sepertinya sangat mudah. Mengapa seseorang perlu menyendiri selama ratusan tahun untuk meredakan rasa sakitnya? Sun Qingsui merasa rileks, jadi dia bertanya ketika semua orang sudah berkumpul. Pengasingan tetaplah kultivasi. Kapan mereka pernah bersantai sejenak? Kali ini, tanpa Yang Chen menjawab, si Sanshan dapat memberikan jawaban, mereka selalu dalam kondisi kultivasi. Mereka selalu ingin menjadi lebih kuat. Dari lubuk hati mereka tidak ingin melepaskan naluri bertarung yang lebih kuat dari kultivator biasa. Bagaimana itu bisa dengan mudah diredakan? Percayalah, kultivasi bukanlah segalanya. Yang Chen tiba-tiba berkata, Ibu Suri dari Barat sering mengadakan pesta persik Saturnus. Kami tidak lebih sibuk dari Ibu Suri dari Barat, dan wilayah kekuasaan kami tidak lebih tinggi dari Ibu Suri dari Barat. Jadi, kami masih harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Setelah 20 tahun bepergian, pikiran keempat wanita itu sangat berbeda dari sebelumnya. Namun saat ini, Sun Qingsui masih bertanya sambil tersenyum. Menurutku, melayani suami adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Yang Chen berkata terus terang, tidak peduli dengan keempat wanita itu yang memutar matanya ke arahnya. Kultivasi, terus terang saja, bukankah itu kehidupan? Gao Yue menepuk Yang Chen seolah-olah menyalahkan Yang Chen atas kata-katanya yang aneh. Tentu saja, kultivasi juga merupakan salah satu bentuk kehidupan. Tentu saja, kultivasi juga merupakan jenis kehidupan, tetapi itu adalah jenis kehidupan yang membosankan. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, sama seperti ketenangan juga merupakan sejenis emosi, kehidupan macam apa yang bukan kehidupan. Apakah engkau ingin hidup seperti ini bersama suamimu dan berkultivasi, ataukah engkau ingin duduk di sebuah ruangan kecil dan mengasingkan diri? Jika 20 tahun lalu, keempat wanita itu mungkin menyukai jenis kultivasi seperti itu. Namun kini, keempat wanita itu tidak menjawab. Mereka hanya meninju Yang Chen yang terbaring di tengah keempat wanita itu, dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kalau begitu, apakah kita sudah selesai berlatih di dunia fana? Sun Qingsui bertanya sambil mencubit betis Yang Chen. Sejujurnya, dia sangat menyukai kehidupan bebas stres seperti ini bersama suaminya, dan ada sedikit nada enggan dalam suaranya. Tiga wanita lainnya juga menghentikan pekerjaan di tangan mereka, beberapa pasang mata indah menatap wajah Yang Chen, semuanya memperlihatkan ekspresi penuh harap sekaligus kasihan. Kita baru saja menjelajahi seluruh pegunungan dan sungai. Kita belum benar-benar merasakan kehidupan di dunia fana. Bagaimana kita bisa menghabiskannya? Yang Chen berhenti sejenak dan menahan nafsu makan keempat wanita itu. Kemudian dia berkata perlahan. Apa lagi yang kamu inginkan? Sun Qingsui jelas bersemangat dan bertanya dengan gembira. Gao Yue, si Sanshan, dan Sun Qingsui juga menunggu jawaban Yang Chen tanpa berkedip. Temukan tempat yang kita sukai, dan kita akan hidup seperti manusia biasa selama beberapa dekade. Yang Chen mengeluarkan aura kepala keluarga dan berkata dengan gaya jantan. Saat Yang Chen menemani keempat istrinya menjelajahi gunung dan sungai, dia tidak melupakan kultivasinya sendiri. Dia tidak menyegel dasar kultivasinya dan tetap melanjutkan kultivasinya sendiri. Karena dia berjanji kepada orang lain untuk memurnikan pil, Yang Chen tentu tidak akan ketinggalan. Faktanya, di kebun obat botol murni, Tungku Roh Mendalam telah membuka tungku dan memurnikan sejumlah pil obat. Bahan-bahan obat ditambahkan secara alami oleh A, Su dan A, B, dan Yang Chen hanya perlu dialihkan untuk mengendalikan api. Kesadaran spiritual manusia abadi kelas 7 cukup untuk mengatasi kebutuhan alkimia dalam situasi ini. Semakin rendah kualitas pil penampilan, semakin baik.
Situasi saat ini adalah tidak peduli berapa banyak pil penampilan yang ada, itu tidak cukup bagi para kultivator wanita di dunia untuk membaginya. Menara Wanbao telah menghasilkan banyak uang karena harta karun ini, belum lagi manfaat lain yang dibawa oleh pil penampilan. Banyak orang telah meminta pil hati batin yang penuh pertanyaan, dan Yang Chen memurnikan ratusan pil sekaligus. Sekte miliknya sendiri harus meninggalkan sejumlah pil, dan di masa mendatang, ketika seseorang meminta pil tersebut juga dapat digunakan untuk mengatasinya. Sedangkan untuk yang lainnya, pil penginderaan batin dan sebagainya, ia akan terlebih dahulu memurnikan sejumlah besar di antaranya guna memenuhi kebutuhan sekte yang semakin meningkat. Sedangkan untuk permintaan pil dari sekte lainnya, diserahkan kepada kepala istana untuk ditangani. Selain memurnikan pil obat yang dikenal ini, Yang Chen juga terus-menerus berpikir tentang cara memanfaatkan manik-manik iblis tersebut. Harus diketahui bahwa kualitas manik iblis di tangan Yang Chen sangat mengerikan, bahkan mereka yang telah naik ke benua iblis akan terkejut. Tidak hanya itu, di dalam tas Qian Kun yang lain, Yang Chen masih terus-menerus memurnikan energi iblis pada tanaman merambat iblis pamungkas tingkat bumi abadi. Baik itu manik iblis atau tanaman merambat yang dirasuki iblis ini, energi iblis yang dibawanya cukup untuk membuat seorang master panggung daceng yang belum pernah terpapar energi iblis langsung mati. Jika dia ingin menggunakannya, Yang Chen harus memurnikannya. Saat berkeliling dunia bersama istri-istrinya, Yang Chen tidak lupa menyelesaikan hal-hal ini. Untungnya, masalah alkimia tidak sulit bagi Yang Chen, yang kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat 7 dari tahap abadi manusia. Dalam 20 tahun terakhir, ia telah memurnikan sejumlah besar pil yang akan membuat sekte manapun cemburu. Yang Chen pertama-tama akan mengirim ramuan-ramuan ini kembali ke Istana Chunyang, dan kemudian dia akan hidup menyendiri bersama istri-istrinya dan menjalani kehidupan di dunia manusia. Saat bepergian keliling dunia, Yang Chen telah menemukan tempat tinggal di masa depan. Sekarang, dia hanya bergegas bersama mereka. Keempat wanita itu juga berharap dapat hidup tenang bersama Yang Chen selama puluhan tahun. Setidaknya, ini adalah momen langka untuk bersantai dalam kultivasi mereka. Ini juga merupakan kesempatan langka bagi mereka untuk menjalani kehidupan layaknya suami istri biasa dengan suami mereka. Dia yakin bahwa bahkan jika dia naik ke dunia abadi, beberapa dekade ini akan menjadi kenangan yang paling tak terlupakan. Zhao Qingyun adalah putra Menteri Perang Negara Zhao. Namanya diberikan oleh ayahnya, dengan harapan bahwa ia juga akan memasuki jabatan resmi di masa depan dan naik pangkat dengan cepat. Akan tetapi, penampilan Zhao Qingyun sama sekali tidak sesuai dengan harapan ayahnya. Ia sama sekali tidak tertarik pada puisi dan syair. Sebaliknya, ia sangat ahli dalam adu ayam, pacuan kuda, dan burung yang dikurung. Ia tidak kalah dengan orang lain dalam hal makan, minum, berzina, dan berjudi. Bersama dengan 3 putra lainnya yang suka bersenang-senang, ia dikenal sebagai 4 tuan muda. Sejak beberapa tahun yang lalu, Zhao Qingyun telah mendengar reputasi kota Qixia. Kota Qixia terletak di perbatasan negara bagian Zhao, negara bagian Liu, dan negara bagian Chen. Kota ini terkenal dengan anggur, makanan lezat, dan perhiasannya yang indah. Faktanya, kota Qixia juga memiliki produk khusus, yaitu teh yang terkenal. Namun, Zhao Qingyun ini tidak peduli dengan teh yang terkenal. Itu adalah sesuatu yang hanya disukai oleh mereka yang menganggap dirinya elegan. Yang disukai Tuan Muda Zhao adalah anggur, makanan lezat, dan kecantikan. Alasan mengapa dia tahu tentang perhiasan indah adalah karena keindahannya. Dalam beberapa tahun ini, banyak wanita bangsawan dan sosialita yang bangga dapat membeli perhiasan dan pakaian indah dari kota Qixia. Zhao Qingyun menggunakannya untuk menjilat wanita cantik, jadi dia tentu pernah mendengar tentang bengkel seni awan biru di kota Qixia. Sayangnya, hal-hal baik selalu sangat jarang. Meskipun Tuan Muda Zhao pernah mendengar reputasi ini, dia hanya pernah mencicipi anggur dari pabrik anggur Snowdance 1 kali, dan itu hanya 1 jenis. Sedangkan untuk makanan dari restoran awan mengalir yang paling terkenal, dia belum pernah mendapat kesempatan untuk mencicipinya. Mereka hanya berjualan di Flowing Cloud Restaurant dan tidak keluar sama sekali. Namun, Tuan Muda Zhao sudah lama ingin pergi ke kota Qixia. Bukan untuk hal lain, tapi untuk kecantikan. Konon, entah pemilik Blue Cloud Art Workshop, juru masak Flowing Cloud Restaurant, pemilik toko Snowdance Winery, atau bahkan pemilik Interplum Tea House, mereka semua sangatlah cantik. Sekalipun Tuan Muda Zhao tidak menyukai teh yang terkenal, hal itu tidak menghentikannya untuk ingin menemui pemilik rumah teh Interplum. Kali ini, Tuan Muda Zhao akhirnya mendapat kesempatan. Ia diizinkan oleh ayahnya untuk meninggalkan ibu kota dan bepergian ke luar negeri. Tuan Muda Zhao membawa kelompok pengawalnya yang kuat dan langsung menuju kota Qixia sebagai pemberhentian pertama mereka. Kota Qixia tidak besar, dan hanya ada beberapa ratus keluarga. Kenyataannya, 10 tahun yang lalu, tidak ada kota seperti kota Qixia. Kota itu hanyalah sebidang tanah kosong dengan gunung dan sungai di satu sisinya. Adapun mengapa tidak ada yang tinggal di sana, itu karena tempat itu bagus dengan feng shui yang baik. Hanya cocok untuk ditinggali manusia. Namun, hal ini tidak menghentikan orang-orang yang datang. Mereka memilih untuk menetap di sini, membangun rumah, dan mengolah tanah. Tak lama kemudian, ribuan orang berkumpul di sini. Dalam beberapa tahun berikutnya, reputasi anggur yang enak, makanan yang enak, teh yang enak, dan perhiasan yang bagus menyebabkan negara-negara bawahan di sekitarnya mengejar mereka dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, reputasi para pedagang cantik itu pun menyebar. Hal pertama yang dilakukan Tuan Muda Zhao saat tiba di kota Qixia adalah langsung pergi ke restoran awan mengalir. Tempat ini hanya menerima reservasi untuk 10 meja setiap hari, dan tidak lebih. Tuan Muda Zhao belum pernah mencicipi makanan di sini, jadi tentu saja dia harus mencobanya terlebih dahulu.
Seseorang telah datang lebih awal dan memesan meja. Mengenai bagaimana cara mendapatkan meja dari reservasi yang penuh sesak, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh putra seorang menteri. Sejujurnya, meskipun ayah Zhao Qingyun hanya seorang menteri di sebuah negara bawahan, ia tetaplah seorang menteri di sebuah negara bawahan yang wilayahnya membentang ribuan mil. Sebagai putra seorang menteri, makanan apa yang belum pernah ia cicipi sebelumnya? Di matanya, nama makanan lezat ini mungkin hanya gimik untuk menarik perhatian orang-orang desa yang belum banyak mengenal dunia. Tentu saja, motif Tuan Muda Zhao bukanlah keinginan pemilik anggur. Dia datang ke sini untuk melihat pembantu koki yang katanya sangat cantik. Jika dia benar-benar menarik perhatiannya, dapur menteri perang tidak akan menjadi aib bagi seorang pelayan dapur kecil. Tentu saja, Tuan Muda Zhao juga bisa mendekatinya kapan saja. Sebelum menemui pembantu dapur, makanan disajikan. Tuan Muda Zhao dengan santai mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong tahu yang terlihat sangat biasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sepiring tahu mapo ini tampak cantik dengan warna yang cerah, tetapi hanya tampak cantik saja. Bahkan tidak ada sedikit pun aroma. Awalnya, Tuan Muda Zhao tidak berharap banyak. Ia hanya ingin mengisi perutnya. Namun, begitu tahu itu masuk ke mulutnya, Tuan Muda Zhao terkejut. Ia menegakkan punggungnya dan membuka matanya lebar-lebar. Kelezatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak di mulutnya pada sepotong tahu di ujung sumpit. Seolah-olah semua rasa telah terkonsentrasi ke dalam tahu, dan tidak sedikit pun keluar. Hanya ketika tahu masuk ke mulutnya dan diremas oleh gigi dan lidahnya, rasa itu meledak. Pedas, segar, dan harum. Rasa yang tak terhitung jumlahnya bergema di mulutnya. Bahkan Tuan Muda Zhao tidak dapat dengan mudah mengungkapkan betapa lezatnya itu. Hanya sesuap tahu ini saja membuat Tuan Muda Zhao merasa bahwa semua makanan yang dimakannya sebelumnya hanyalah makanan babi. Ada begitu banyak koki terkenal di rumah. Mereka semua harus dilemparkan ke dalam sumur dan ditenggelamkan. Sesuap tahu pun seperti ini, belum lagi hidangan lainnya. Tingkah laku Tuan Muda Zhao saat ini sama sekali tidak seperti salah satu dari 4 pangeran kerajaan Zhao. Dia hanyalah seorang petani desa yang tidak pernah makan makanan enak. Seperti tornado yang menyapu awan, dia menyapu bersih beberapa hidangan yang telah disajikan, tampak seperti pengemis yang tidak makan selama berhari-hari. Belum lagi Tuan Muda Zhao, bahkan para pengawal yang diberi hadiah oleh Tuan Muda Zhao untuk duduk dan makan bersamanya bagaikan segerombolan anjing gila yang lapar. Mereka mulai membuat gerakan besar di meja makan, bahkan mengabaikan fakta bahwa Tuan Muda mereka ada di samping mereka. Mereka bersenang-senang berebut makanan. Sambil makan, mereka dengan santai mengambil cangkir dan meminum seteguk anggur makanan itu. Tiba-tiba, rasa yang sama sekali berbeda muncul di mulut mereka. Rasa anggurnya tidak kuat, tetapi tidak menutupi rasa makanan. Bahkan, anggur ini meningkatkan rasa makanan. Tidak heran jika disebut anggur makanan. Anggur ini memang pantas dengan reputasinya. Hanya dalam waktu singkat, meja yang seharusnya cukup untuk mengisi perut 10 orang itu pun habis dibersihkan oleh mereka berlima. Termasuk Tuan Muda Zhao, mereka berlima menyentuh perut mereka yang membuncit. Melihat piring dan cangkir yang berantakan di atas meja, mereka masih menginginkan lebih. Tampaknya mereka dapat menghabiskan meja lain tanpa ragu-ragu. Sayangnya, restoran Flowing Cloud bukanlah restoran biasa. Satu meja berarti satu meja. Tidak akan ada lebih dari satu meja. Meski begitu, Tuan Muda Zhao tetap merasa sangat puas. Makanan seperti ini memang sesuai dengan reputasinya. Aduh, sayang sekali. Di meja sebelah, seorang pria yang tampak seperti rakus sedang menikmati hidangan lezat di mejanya dengan beberapa teman. Tiba-tiba, dia mendesah. Kakak, kenapa kamu mendesah? Seseorang di sebelah Tao Titua segera bertanya. Bagaimana menurutmu tentang makanan lezat di sini? Si rakus tidak menjawab pertanyaan itu. Saya berharap bisa menelannya dengan lidah saya. Seketika itu juga kawannya yang rakus itu menjawab samar-samar sambil mengunyah makanannya. Jawaban ini menyebabkan Tuan Muda Zhao dan pengawal lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Memang benar dia belum pernah memakannya sebelumnya, tetapi selama dia mencicipinya, dia akan tahu betapa menggodanya itu. Apa yang diucapkan teman tadi tidaklah berlebihan sama sekali. Tapi hidangan ini dibuat oleh murid juru masak restoran Awan Mengalir. Aku benar-benar ingin tahu seberapa lezatnya jika dia memasaknya sendiri. Si rakus mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya semua orang, termasuk Tuan Muda Zhao, mencicipinya. Bagaimana mereka bisa tahu rahasia di baliknya? Ketika mendengar bahwa makanan lezat itu dibuat oleh murid pembantu juru masak, semua orang mulai menantikan keterampilan memasak pembantu juru masak itu. Mengapa pembantu koki tidak memasaknya sendiri? Kami datang ke sini karena reputasinya. Teman si rakus sedikit tidak puas dan mengeluh. Kau tidak bisa menyalahkannya. Ketika dia membuka restoran ini, dia berkata bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mencicipi masakannya. Yang lain tidak perlu terlalu memikirkannya. Si rakus tahu banyak hal, jadi dia mulai membicarakannya satu persatu. Siapakah yang memiliki keberuntungan seperti itu? Semua orang langsung penasaran dan mengajukan pertanyaan. Hanya pemilik restoran ini dan saudara perempuan pembantu juru masak. Si rakus pamer sebentar lalu berkata, Tuan adalah suami pembantu juru masak, dan kedua saudari itu adalah istri Tuan. Anggur yang kami cicipi diseduh oleh wanita lain dari pabrik anggur Snowdance milik keluarga utama. Oh, semua orang tiba-tiba menyadari. Baru sekarang mereka ingat bahwa anggur yang baru saja mereka minum terasa berbeda saat masuk ke mulut mereka. Anggur itu penuh rasa, tetapi ternyata itu adalah anggur dari pabrik anggur Snowdance. Kepala keluarga ini sebenarnya menikahi beberapa saudara perempuan, dan mereka semua adalah wanita cantik yang legendaris, yang membuat Tuan Muda Zhao sangat iri. Hal ini terutama berlaku setelah mencicipi makanan lezat dan anggur.
Tepat saat dia mengusap perutnya dan mendesah, sudut mata Tuan Muda Zhao tiba-tiba memancarkan sosok yang cantik, yang langsung menarik perhatian Tuan Muda Zhao. Seorang wanita berpakaian preman dengan anggun berjalan keluar dari dapur dan meninggalkan pintu masuk restoran. Tuan Muda Zhao hanya meliriknya sekilas sebelum ia terpana oleh kecantikan wanita itu. Pikirannya dipenuhi dengan senyum indah wanita itu. Bukan hanya Tuan Muda Zhao, tetapi hampir semua tamu makan yang hadir memiliki ekspresi yang sama. Kecantikannya tak dapat lagi digambarkan dengan kata-kata dunia fana. Dia hanyalah seorang peri. Siapa dia? Tuan Muda Zhao bergumam. Selain penampilan wanita cantik itu, hanya itu pertanyaan yang tersisa di benaknya. Itu pembantu koki dari restoran Flowing Cloud. Si rakus mungkin sudah sering ke sini. Meskipun dia masih tenggelam dalam pikirannya, dia segera sadar dan menjawab. Bagaimana bisa wanita cantik seperti dia direndahkan menjadi pembantu juru masak? Sungguh sia-sia. Jarang sekali Tuan Muda Zhao mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi sepertinya itulah yang ada di pikiran semua orang. Wanita seperti itu sebenarnya adalah seorang pembantu juru masak. Bagaimana mereka bisa tahan? Saya menginginkannya. Aku menginginkannya. Setelah bergumam beberapa patah kata, Tuan Muda Zhao tiba-tiba berteriak, aku menginginkannya. Aku tidak peduli siapa tuannya, siapa suaminya, bawa dia kembali untukku. Sekalipun dia istri Kaisar Langit, aku menginginkannya. Bawa dia kembali untukku. Salah satu dari 4 Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao Qingyun. Si cantik mana yang bisa lolos dari cengkeraman Tuan Muda Zhao? Tuan Muda Zhao telah menodai banyak wanita di ibu kota. Sekarang setelah dia melihat wanita secantik itu, bagaimana mungkin dia peduli dengan hal lain? Dia harus bertindak terlebih dahulu. Begitu Tuan Muda Zhao mengatakan hal ini, beberapa pengawal segera merespon serempak dan berdiri untuk mengejarnya. Namun, banyak orang yang mendengar teriakan Tuan Muda Zhao tiba-tiba memusatkan perhatian mereka pada wajahnya. Mereka menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Saya tidak kenal dia, saya di sini hanya untuk makan. Seseorang segera mundur beberapa langkah, seolah-olah Tuan Muda Zhao terkena semacam wabah dan takut menyebarkannya. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu punya nyali. Tidak diketahui berapa banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama di hati mereka, namun mereka diam-diam mengacungkan jempol kepada Tuan Muda Zhao di hati mereka. Mereka hanya berani berpikir seperti ini, tetapi mereka tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Tuan Muda Zhao memang telah mengungkapkan isi hati mereka. Sayangnya, hasilnya sudah diprediksi. Dari mana kau datang? Beraninya kau bersikap kasar pada Nona. Sebuah teriakan terdengar dari samping, dan selusin pelayan tiba-tiba muncul di samping Tuan Muda Zhao dan keempat pengawalnya. Di antara mereka ada para pelayan yang baru saja menyajikan makanan mereka. Bang, 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 bang. Serangkaian suara terdengar satu demi satu, dan sebelum keempat penjaga itu sempat berdiri, mereka sudah dihujani dengan penggilas adonan dan handuk, membuat mereka pingsan. Walaupun mereka sudah terjatuh, pukulan dan tendangan masih bertubi-tubi datang, dan dalam sekejap mereka berempat tampak bukan lagi manusia. Tuan Muda Zhao tampak seperti orang yang terhormat, dan sesaat, sebelum pukulan dan tendangan mencapai tubuhnya, 2 pria tua yang tampak seperti pelayan telah berjalan mendekat. Kedua pelayan itu sudah tidak muda lagi, dan ada kerutan dalam di wajah mereka. Yang aneh adalah tidak ada sehelai pun janggut di dagu mereka. Dari mana datangnya bajingan kecil ini, berani bersikap kasar kepada majikanku di hadapanku? Sebelum orang itu datang, suara tajam salah satu pelayan sudah terdengar. Salam, Tetua Zhao. Salam, Penatua Chen. Salam, Manajer Zhao. Salam, Manajer Chen. Saat kedua pelayan itu muncul, gelombang ucapan salam menyambut mereka, semuanya memberi salam. Semua yang berbicara memperlihatkan senyum di wajah mereka, dan menangkupkan tangan mereka, seolah-olah kedua pengurus tua itu lebih dekat kepada mereka daripada ayah mereka sendiri. Simbol keluarga Menteri Zhao. Tanpa menunggu pelayan itu berjalan mendekat, seorang pelayan telah membawa lambang keluarga pengawal itu kepada pelayan itu, dan memberikannya dengan kedua tangan. Kamu harus menangani masalah negara Zhao, pelayan Zhao. Dari kedua pelayan itu, satu yang tidak berbicara, melihat lambang keluarga dan langsung kehilangan minat. Ia berjalan ke samping, dan tentu saja, pelayan itu dengan penuh perhatian membawakan kursi untuk diduduki lelaki tua itu. Mungkinkah kau, bajingan kecil, adalah putra dari keluarga Menteri Zhao, yang dikenal sebagai 4 Tuan Muda Agung, Zhao Qingyun? Pelayan Zhao menghampiri Zhao Qingyun dan bertanya. Ini aku, Tuan Mudamu. Ketika Zhao Qingyun mendengar bahwa dia mengenalnya, dia langsung gemetar. Tepat saat dia hendak menuntut penjelasan dengan arogan dari para pelayan yang telah memukuli pengawalnya, dia tiba-tiba merasakan tamparan keras di wajahnya. Tuan Muda macam apa kamu? Saat pelayan Zhao berdiri, kamu berani duduk. Seorang pelayan di sampingnya menamparkan wajah Tuan Muda Zhao tanpa basa-basi. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tuan Muda Zhao tertampar. Dia berputar di udara dan jatuh dengan keras ke lantai berminyak. Sejak lahir sampai sekarang, kapan Zhao Qingyun pernah menderita seperti ini? Dia terbiasa melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan Zhao, jadi bagaimana dia bisa memahami situasi di depannya? Dia bahkan tidak mempertimbangkan apa yang dimaksud kepala pelayan Zhao saat dia pertama kali membuka mulutnya. Kamu berani memukulku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Sambil memegangi wajahnya, Tuan Muda Zhao mengucapkan beberapa patah kata kasar sebelum berusaha untuk berdiri. Sialan, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Sepertinya keluarga Menteri Zhao benar-benar kurang disiplin. Hari ini, aku akan membantunya mendisiplinkanmu, bajingan kecil, agar kau tidak menimbulkan masalah bagi keluargamu. Sebuah kursi berlengan sudah muncul di belakang kepala pelayan Zhao. Kepala pelayan Zhao mengangkat jubahnya dan duduk. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, tampar dia.
Zhao Qingyun yang baru saja berdiri sedikit, tiba-tiba memiliki kaki tambahan di punggungnya. Kaki itu langsung menginjak tubuhnya yang baru saja berdiri sedikit. Setelah itu, punggungnya mengendur dan lengannya terasa sakit. Seseorang telah memutarnya dari kedua sisi dan dengan paksa menariknya dari tanah. Seorang pelayan memegang spatula lurus di tangannya dan menamparkan wajah Zhao Qingyun. Tampar, 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 tampar. Awalnya, Zhao Qingyun masih melontarkan kata-kata sombong. Setelah belasan tamparan, seluruh mulutnya dan kedua sisi pipinya sudah bengkak. Bahkan ada beberapa tempat di mana kulitnya sudah pecah dan berdarah. Namun, pelayan yang menamparnya tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Dia masih menamparnya dengan spatula. Rasa sakit yang hebat membuat Zhao Qingyun akhirnya menyadari bahwa jika dia berani bermain keras dengan mulutnya, dia akan lebih menderita. Dia segera terdiam. Bahkan saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan, dia tidak berani bersuara. Seperti dugaannya, saat dia menutup mulutnya, spatula di seberangnya berhenti. Kedua tangan yang memegangi lengannya juga terlepas. Tubuh Tuan Muda Zhao lemas dan dia kembali terkapar di tanah. Di usiamu yang masih muda, kamu belum tahu betapa luasnya langit dan bumi. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di sini. Kepala pelayan Zhao tidak tahu kapan secangkir teh harum muncul di tangannya. Dia mengangkat tutup cangkir teh dengan ringan dan menyesapnya. Baru kemudian dia menyilangkan kaki dan berbicara perlahan. Apalagi kalau hanya menteri perang saja, Perdana Menteri sekarang saja harus bisa berlaku baik dan santun di sini. Kepala pelayan Zhao hanya melirik Zhao Qingyun. Hari ini, karena ini pelanggaran pertamamu, aku akan bersikap lunak. Mendengar kata-kata, lunak, Tuan Muda Zhao akhirnya merasa sedikit lega. Di rumah, dia sudah sering mendengar kata-kata ini. Setiap kali dia mendapat masalah, ayahnya akan bersikap lunak padanya setelah ibunya memohon padanya. Selama dia mengatakan ini, itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Patahkan kedua kakinya dan biarkan mereka menyeret diri kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Kepala pelayan Zhao tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Tuan Muda Zhao dalam hatinya. Dia dengan santai berkata, sungguh sial, aku seharusnya tidak mengganggu suasana hati semua orang untuk makan. Seluruh tubuh Zhao Qingyun sudah terpaku di tanah. Hukuman yang diberikan kepadanya masih berupa patah kedua kakinya. Bagaimana jika dia memberikan hukuman yang lebih berat? Tepat saat dia tengah berpikir, dua orang di belakangnya sudah mengangkat dua kayu penggilas adonan tebal dan menghantamkannya ke arah kedua kaki Tuan Muda Zhao. Kedua kakinya tiba-tiba terasa sakit yang tajam, dan dua suara tulang patah terdengar dari kaki Zhao Qingyun. Tuan Muda Zhao hanya bisa berteriak setengah sebelum seseorang memasukkan kain kotor ke mulutnya untuk meredam suaranya. Kemudian, Tuan Muda Zhao Qingyun langsung pingsan. Semuanya. Setelah berurusan dengan Zhao Qingyun, kepala pelayan Zhao, yang sedang duduk, segera berdiri dan membungkuk kepada para pelanggan di sekitarnya. Saya benar-benar minta maaf, orang-orang Zhao tidak memiliki disiplin yang ketat dan telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Hari ini, saya akan mengirimkan sebotol anggur ke setiap meja sebagai permintaan maaf. Benar sekali, orang-orang di samping tampak tidak terkejut sama sekali. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Lagi pula, siapa yang berani berpura-pura di saat seperti ini? Mereka semua berbicara dengan sopan kepada kepala pelayan Zhao, lalu duduk dan melanjutkan makan dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhao Qingyun akhirnya tersadar dari rasa sakitnya. Kakinya telah dibalut dengan belat, tetapi rasa sakitnya datang tiba-tiba, membuatnya menderita. Setelah beberapa saat terbangun, Zhao Qingyun menyadari bahwa dia sedang berada di kereta sapi yang melaju pelan. Di sampingnya ada beberapa pengawalnya, yang sedang membalut wajahnya yang memar. Setelah sekian lama, Zhao Qingyun baru teringat kejadian yang telah terjadi. Saat hendak marah, tubuhnya bergerak dan menimbulkan rasa sakit yang hebat. Dia ingin memarahi, tetapi mulut dan wajahnya sangat sakit dan bengkak, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Menyadari tuan mudanya telah terbangun, keempat pengawal itu bergegas datang untuk memeriksa. Salah satu penjaga akhirnya menceritakan kejadian yang terjadi sesudahnya dengan cara yang terputus-putus. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Mereka hanya diusir oleh beberapa pelayan, lalu terbangun dengan beberapa ember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Mereka menyerahkan tuan muda yang kakinya patah itu kepada mereka, melemparkan tanda, dan menyuruh mereka pulang. Kami melihat tanda itu. Itu tanda milik manajer dapur kekaisaran di istana. Penjaga lain menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya saat dia menunjukkan token itu ke mata Zhao Qingyun. Kepala pelayan Zhao itu seharusnya adalah kepala pelayan dapur kekaisaran di istana. Semua pelayan itu ahli dalam seni bela diri, tetapi mereka semua tampak seperti Kasim. Setelah kakinya dipatahkan oleh orang-orang istana, Zhao Qingyun tahu bahwa dia tidak bisa membalas mereka, tidak peduli seberapa beraninya dia. Sudah sopan kalau mereka tidak menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Jika dia berani tidak tahu terima kasih lagi, diperkirakan lain kali, itu bukan hanya masalah mematahkan kakinya. Memikirkan hal ini, Zhao Qingyun menarik napas dingin dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia bahkan tidak merasakan sakit pada kakinya yang patah. Dia hanya ingin tahu seperti apa restoran Liu Yun itu. Bagaimana mungkin ada seorang manajer dapur kekaisaran yang pernah berlatih seni bela diri, dan bahkan para pelayannya adalah Kasim yang pernah berlatih seni bela diri. Tentu saja, makanan yang dimasak adalah yang terbaik untuk dicicipi pada kali pertama. Saat ini, Gong Sunling sedang memegang sepiring telur orak-arik yang tampak biasa dan meletakkannya di depan Yang Chen. Jika aku tidak berjalan cepat, bagaimana aku bisa mengirimkannya kepadamu secepat mungkin? Ini adalah keteguhan hati Gong Sunling. Semua hidangan segera disiapkan untuk dicicipi Yang Chen, agar tetap mempertahankan rasa terbaik. Semua koki di restoran awan mengalir adalah murid Gong Sunling.
Tentu saja, kebanyakan dari mereka memiliki identitas lain, koki kekaisaran dari negara-negara bawahan di sekitarnya. Dia secara khusus dikirim ke restoran Flowing Cloud untuk belajar memasak. Selain para juru masak kekaisaran, dapur kekaisaran di berbagai negara bawahan biasanya dikelola oleh beberapa kasim. Mereka tidak hanya harus belajar cara memasak, tetapi juga harus belajar cara menyajikan hidangan. Mereka bahkan harus belajar cara mencicipi hidangan agar tidak merusak tampilan hidangan. Orang-orang ini adalah pelayan dan pramusaji di Flowing Cloud Restaurant. Mereka menawarkan diri untuk melayani para pengunjung yang datang dari seluruh dunia. Tentu saja ada orang rakus di antara para pengunjung restoran, dan ada pula yang ingin menjilat orang-orang ini. Tidak hanya di Flowing Cloud Restaurant, tetapi juga di Cold Plum Tea House dan Snowdance Winery. Mereka semua adalah para ahli yang dikirim dari seluruh dunia untuk mempelajari cara membuat teh dan anggur. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi staf layanan di kilang anggur dan rumah teh. Gerobak demi gerobak berisi air bersih dari seluruh dunia, juga teh dan beras yang baik dari seluruh dunia. Semua itu dilakukan demi pembuat anggur yang cantik dari kilang anggur dan pemimpin upacara minum teh yang cantik dari rumah teh untuk membuat anggur terbaik dan teh yang paling lezat. Teh dan anggur terbaik adalah upeti dari keluarga kerajaan masing-masing negara. Jika orang biasa ingin membelinya, tidak peduli seberapa tinggi status mereka atau seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki, mereka hanya dapat membeli yang kelas 2. Adapun bengkel seni awan biru, tidak hanya membuat perhiasan. Bahkan, dari ujung kepala hingga ujung kaki, asalkan dikenakan oleh seseorang, dapat ditemukan di bengkel seni awan biru. Demikian pula segala macam material yang paling indah dari seluruh dunia menjadi gerobak demi gerobak bagi sang majikan untuk dipilih. Barang-barang terbaik juga telah dibagi-bagikan oleh keluarga kerajaan masing-masing negara sebelum dilihat oleh orang luar. Mereka yang punya uang dan status hanya bisa mendapatkan barang-barang kelas 2. Meski begitu, barang-barang yang disebut kelas 2 ini juga terkenal pada saat itu. Banyak orang tergila-gila padanya dan mengejarnya tanpa henti. Beberapa tahun yang lalu, pemilik kota Qixia telah menjalin hubungan yang tidak biasa dengan keluarga kerajaan di negara-negara sekitarnya. Apapun yang terjadi, akan ada orang-orang dari istana dalam masing-masing negara yang menanganinya. Zhao Qingyun sama sekali tidak tahu rahasia ini. Dia pikir dia sangat hebat, tetapi kakinya patah. Tentu saja, pemilik kota Qixia ini adalah Yang Chen, pemimpin bengkel seni awan biru adalah Gao Yue, pemimpin teh rumah teh plum dingin adalah Si Sanshan, juru masak restoran awan mengalir adalah Gong Sunling, dan pembuat anggur pabrik anggur tari salju adalah Sun Qingsui. Setiap orang di sini untuk mengelola hal-hal yang paling mereka sukai, tetapi mereka juga sangat bebas dan tidak terkekang. Bahkan keluarga kerajaan di setiap negara tidak akan pernah menyangka bahwa hal-hal yang sungguh-sungguh baik tidak akan pernah diberikan kepada mereka. Barang-barang kelas 1 yang mereka anggap sebagai barang-barang kelas super 1, di mata keempat wanita itu, bahkan tidak memenuhi standar. Itu hanya barang-barang sampingan yang tidak modis. Mengelola hal-hal ini juga merupakan suatu pengalaman dalam hidup. Bahkan pengalaman keempat wanita itu lebih menyeluruh daripada banyak kultivator lainnya, karena mereka berlatih langsung di dunia fana. Meskipun ada orang-orang dari keluarga kerajaan dari berbagai negara yang bertugas memecahkan masalah, sebagian besar waktu, tetap saja keempat wanita itu yang secara pribadi menerima tamu, dengan ramah berunding dengan mereka. Kehidupan seperti ini yang hampir mustahil di mata mereka di masa lalu adalah kejadian umum di sini. Semakin banyak orang yang mereka temui, semakin tenang keempat wanita itu. Ini sama sekali bukan proses kontak dengan para kultivator. Tidak peduli seberapa banyak kontak yang mereka miliki dengan para kultivator, mereka tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Di satu sisi, ini satu hal, tetapi di sisi lain, mereka dapat tinggal bersama suami mereka setiap hari. Tak ada kultivasi, tak ada pengasingan, tak ada pembicaraan tentang kultivasi, yang ada hanyalah perasaan hidup bersama suami mereka. Tidak ada sekte, tidak ada kejahatan untuk membela Dao, yang ada hanya urusan keluarga, yang ada hanya hal-hal yang mereka sukai, yang ada hanya cinta suami mereka hampir sepanjang waktu. Perasaan ini bahkan membuat keempat wanita itu sedikit mabuk, mereka benar-benar berharap kehidupan seperti ini akan terus berlanjut seperti ini selamanya dan tidak pernah berakhir. Kekuasaan juga merupakan jenis kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terkadang lebih berguna daripada kekuatan kasar. Yang Chen sering mengatakan ini. Faktanya, para wanita memang telah melihat kekuatan kekuasaan, dan mereka juga telah menggunakannya dengan sempurna. Tentu saja, mereka juga memiliki pemahaman lebih baik tentang konsep kekuasaan. Lagi pula, karena kita hidup di dunia fana, maka kita tidak bisa selamanya tetap muda dan cantik, kan? Yang Chen menatap keempat istri cantik itu dan berkata sambil tersenyum, manusia fana memiliki kehidupan fana, lahir, tua, sakit, dan mati. Apapun yang terjadi, kita harus mengalaminya. Kalau tidak, apa gunanya? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda perlahan-lahan akan menjadi setengah baya, lalu semakin bertambah tua dan semakin tua, inilah jalan yang benar. Awalnya, yang dikatakan Yang Chen kepada keempat gadis itu adalah bahwa mereka akan berlatih di dunia fana selama beberapa dekade. Meskipun keempat gadis itu masih dapat mengandalkan kultivasi masa muda mereka untuk mempertahankan kemudaan mereka setelah menyegel kultivasi mereka, hal itu tidak dapat dibayangkan di mata manusia biasa. Untungnya, mereka baru saja menetap di kota Qixia selama beberapa tahun. Keempat gadis itu masih dalam masa muda, jadi wajar saja jika mereka tidak banyak berubah. Akan tetapi, jika di masa mendatang masih seperti ini, maka itu adalah sesuatu yang tidak normal. Keempat gadis itu juga ingin tahu apa yang akan terjadi jika penampilan mereka perlahan menua, tetapi mereka enggan melepaskan penampilan cantik mereka.
Baru setelah Yang Chen berulang kali berjanji bahwa selama mereka tekun mengolah metode kultivasi pemuda, sekalipun mereka naik ke alam abadi, mereka akan tetap memiliki penampilan seperti sekarang, barulah mereka akhirnya menurutinya. Tentu saja, tidak sulit untuk menunjukkan tanda-tanda penuaan pada dunia luar. Yang Chen hanya membutuhkan kamuflase sederhana untuk mencapainya. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Keempat gadis itu juga telah berubah dari kecantikan muda menjadi kecantikan setengah baya. Bisnis mereka selalu berkembang pesat, tetapi pada dasarnya tidak ada lagi masalah yang disebabkan oleh penampilan mereka. Tanpa banyak keterikatan tambahan, bisnis keempat gadis itu juga mengalami beberapa masalah kecil ketika mereka berkonsentrasi pada uang, tetapi pada dasarnya, itu adalah persaingan bisnis yang normal. Tidak seorang pun pernah berani menyentuh kepala industri-industri ini di kota Qixia dalam aspek lain. Sikap santai keempat gadis itu membuat orang-orang dari istana dalam yang dikirim oleh keluarga kerajaan dari berbagai negara hidup dengan sangat nyaman. Tidak hanya kehidupan mereka yang terurus dengan nyaman, tetapi keluarga Yang Chen juga tidak pelit dengan uang, yang membuat orang-orang ini sangat puas. Oleh karena itu, orang-orang ini menjadi semakin perhatian dalam banyak hal. Kadang-kadang, ketika terjadi perselisihan bisnis kecil, orang-orang ini dengan senang hati akan mengambil inisiatif untuk membantu. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa keluarga Yang Chen tidak suka selalu menggunakan kekuasaan untuk menekan orang lain. Mereka selalu menggunakan metode bisnis normal untuk melakukan serangan balik, tetapi hasilnya luar biasa. Hal ini membuat keempat gadis itu melihat dunia yang berbeda. Karena rasa ingin tahu mereka pun mulai meminta nasihat dari orang-orang dari Inner Mansion dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan sejumlah besar uang sebagai hadiah, ditambah dengan kepribadian sang majikan yang santai, ia memperlakukan mereka seperti keluarga, jadi orang-orang dari Inner Mansion ini tentu saja penuh perhatian. Karena tuannya sedang meminta petunjuk, mereka tidak akan pelit dengan apa yang mereka ketahui. Di dunia ini, tempat yang paling rumit tidak lain adalah istana-istana berbagai negara. Demi berbagai macam kekuasaan, status, dukungan, warisan kekuasaan kerajaan, dan sebagainya, ada banyak sekali keterikatan yang membuat keempat wanita itu merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Ada berbagai macam konspirasi dan tipu daya, terang dan gelap, di atas panggung, di bawah meja, jujur dan jahat, menyebut orang sebagai kakak di depan orang, dan menodongkan senjata di belakang punggung orang. Keempat wanita itu memiliki pelajaran yang kuat tentang semua makhluk hidup. Perjuangan rakyat kecil, perjuangan orang besar, perjuangan kaisar dan menteri, perjuangan antar menteri, perjuangan antar selir kekaisaran, perjuangan keluarga, semuanya dapat menjadi pembuka mata bagi keempat wanita tersebut. Hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan orang lain sudah merupakan metode yang sangat sederhana. Akan tetapi, bahkan kaisar-kaisar berbagai negara pun tidak dapat memenuhi harapan mereka, apalagi yang lain. Semakin mereka mengerti, semakin dalam perasaan mereka. Apa yang disebut rasa terima kasih dan dendam di antara para petani dapat ditemukan di dunia manusia, yang diperbesar 100 kali lipat. Dibandingkan dengan perselisihan di istana kekaisaran, para petani hanyalah permainan anak-anak. Lagi pula, sebagian besar waktu, para kultivator masih harus fokus pada kultivasi, tetapi orang-orang di dunia manusia ini menghabiskan 100% energi mereka untuk ini. Kisah nyata yang tak terhitung jumlahnya tentang perjuangan terbuka dan rahasia memungkinkan keempat wanita itu bertemu dengan hampir semua jenis orang dalam rentang waktu 20 tahun yang singkat. Bahkan Yang Chen, setelah mendengar cerita-cerita ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki beberapa wawasan. Ketika bertarung melawan Ki Iblis, selalu ada penempaan kondisi pikiran. Apa itu pengalaman? Itu adalah pengalaman. Kini, keempat wanita itu mengingat kembali apa yang disebut pembelajaran berdasarkan pengalaman di masa lalu. Mereka mengumpulkan beberapa teman, menemukan beberapa musuh, dan membunuh untuk mencapai pintu. Membunuh iblis dan setan dianggap telah melengkapi pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kini, tampaknya itu hanya sekadar bermain rumah-rumahan. Dibandingkan dengan bahaya di dunia manusia, para pembudidaya itu sesederhana anak-anak. Orang baik adalah orang baik, orang jahat adalah orang jahat. Kalau tidak sederhana, lalu apa? Tanpa disadari, keempat wanita itu juga mulai memperhatikan sejarah pergantian dinasti di dunia manusia. Dari fakta sejarah tersebut, mereka dapat lebih memahami pertikaian antar manusia dan mempelajari cara mengatasinya. Pergantian dinasti di dunia manusia jauh lebih banyak daripada di dunia para pembudidaya. Dalam ribuan tahun yang sama, puluhan generasi telah berlalu di dunia fana, dan dinasti telah berubah berkali-kali. Kekayaan pengalaman jauh melampaui para kultivator yang membenamkan diri dalam kultivasi. Belum lagi yang lainnya, hanya saja jumlah kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian sudah jauh melampaui jumlah para pembudidaya. Kehidupan manusia yang singkat selama beberapa dekade, tak terhitung jumlahnya telah menulis sebuah lagu yang agung dan tragis yang tidak dapat dibayangkan oleh para kultivator yang berumur panjang itu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para kultivator yang berumur panjang, dan bahkan sekte tersebut tidak pernah mengalami hidup dan mati sejak berdirinya sekte tersebut. Pada saat ini, keempat wanita itu mengerti mengapa Yang Chen selalu suka membaca beberapa buku lain-lain, salah satunya adalah jenis ini. Ternyata banyak sekali hal yang benar-benar dapat mereka pelajari dari situ, dan jauh dari kata mampu memahami dengan cara mendalami kultivasi. Sekalipun keempat wanita itu tidak secara sengaja berkultivasi dalam beberapa dekade terakhir, perubahan dalam kondisi batin mereka bagaikan mengalami nirwana. Kegigihan sederhana yang mereka miliki di awal dan kegigihan sederhana yang mereka miliki setelah memahami kompleksitasnya benar-benar berbeda. Meskipun mereka tidak mengalaminya sendiri, bahkan jika mereka mendengarkan orang lain atau belajar dari buku, mereka dapat memahami bahayanya hal-hal ini, seolah-olah mereka telah mengalaminya sendiri. Keadaan pikiran keluarga Yang Chen, setiap hari,
tampaknya terus-menerus diasah dalam tong besar yang penuh amplas. Menghancurkan pecahan-pecahan yang tidak dapat dipadatkan menjadi satu kesatuan, hanya menyisakan inti yang paling padat, lalu perlahan-lahan menjadi bersudut dan tajam, lalu menjadi halus karena penajaman yang konstan, lalu mencapai jenis transendensi sejati yang melihat menembus dunia. Pada titik ini, sesungguhnya, entah itu sindrom pembunuhan atau kendali emosi dari beberapa setan hati, mereka tidak lagi berada di bawah kendali keempat wanita itu. Di masa lalu, mereka mengandalkan rangsangan ki iblis untuk memicu segala macam kerusuhan emosional, tetapi itu hanyalah kerusuhan emosional biasa. Tetapi sekarang, jika ada tingkat rangsangan ki iblis yang sama, hampir mustahil menyebabkan emosi keempat wanita itu berfluktuasi. Bahkan Yang Chen sendiri, dalam hal melawan ki iblis, telah membuat kemajuan besar. Kecepatan penyerapan ki iblis dari tanaman merambat iblis tertinggi juga meningkat pesat. Dalam waktu singkat 20 tahun, dia telah menyerap lebih dari setengahnya. Tampaknya dalam beberapa tahun, dia dapat sepenuhnya menyerap ki iblis dari tanaman merambat iblis tertinggi. Dalam pengalaman dunia fana, keempat wanita itu berkultivasi, namun Yang Chen tidak hanya melakukan ini. Saat berkultivasi, dia juga melakukan alkimia, dan pada saat yang sama, dia juga menyerap dan menahan ki iblis, dan bahkan meluangkan waktu untuk menyerap beberapa jenis api iblis. Jika bukan karena takut akan gangguan dalam alkimia, Yang Chen bahkan ingin menyerap beberapa benih api kelas 5 lagi. Selain itu, Yang Chen sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan keempat wanita itu. Pohon anggur iblis yang paling jahat adalah hadiah yang ingin diberikan Yang Chen kepada Sun Qingsui. Pada saat itu, Guru Sun Qingsui, tetua tingkat Dacheng Hua Wanting dari Sekte Awan Biru, secara tidak sengaja terjerat oleh tanaman merambat iblis darah. Karena alasan ini, dia duduk sendirian dan melawan tanaman merambat iblis darah selama ratusan tahun. Setelah diselamatkan oleh Yang Chen, kekuatannya meledak dan dia dipromosikan ke tingkat Dacheng dalam satu gerakan. Karena ratusan tahun penempaan hidup dan mati, juga terciptalah kekuatan tempur dahsyat milik tetua Hua. Sekalipun itu hanya tahap Dacheng awal, dia tidak akan kalah melawan master di tahap Dacheng tengah. Dengan contoh nyata di depannya, Yang Chen tentu ingin membiarkan istrinya, Sun Qingsui, mengalami sedikit kesabaran. Meskipun tidak seperti 100 tahun penempaan hidup dan mati milik tetua Hua, tetapi setidaknya hal itu perlu untuk memberi Sun Qingsui sedikit lebih banyak kekuatan. Dalam beberapa dekade terakhir, A.B. telah mengintegrasikan benih tanaman merambat iblis dan telah mengembangbiakkan benih tanaman merambat hantu darah giok biru sesuai dengan instruksi Yang Chen. Benih ini, Yang Chen bermaksud menanamnya pada tanaman merambat iblis teriblis dan kemudian menyuntikkannya ke tubuh Sun Qingsui. Kombinasi tanaman merambat iblis darah dan tanaman merambat iblis yang diibliskan juga dapat membuat Sun Qingsui menderita, tetapi dengan tambahan tanaman merambat giok biru, itu tidak akan seberbahaya tetua Hua. Setelah menyatukan tanaman merambat iblis tingkat bumi abadi ini, dia yakin kekuatan Sun Qingsui akan meroket dan dia juga akan mempunyai perlindungan yang lebih kuat. Bagi Sun Qingsui yang juga berelemen kayu, item berelemen kayu murni semacam ini jelas merupakan suplemen yang hebat. Untuk waktu yang lama ke depan, bahkan hingga dia naik, Sun Qingsui mungkin akan terkekang dalam proses penyerapan dan penyatuan dengan Ultimate Demonized Fiend. Tanaman merambat iblis bumi abadi tahap kedua merupakan target yang akan dikerjakan keras oleh Sun Qingsui selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat Sun Qingsui jauh lebih cemerlang daripada kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, selain Sun Qingsui, Yang Chen juga memiliki pertimbangan yang sama terhadap masing-masing istrinya. Hanya saja, belum waktunya, jadi dia belum bisa menyadarinya. Penduduk pertama kota Sixia adalah para penjaga dan pelayan yang disewa oleh Yang Chen. Setelah datang ke sini, Yang Chen memberi mereka rumah dan tanah, dan mereka semua memuja Yang Chen seperti dia adalah seorang Buddha. Kemudian, semakin banyak tamu datang ke kota Sixia, dan kehidupan mereka pun menjadi semakin baik. Di mata penduduk kota, keluarga Yang Chen adalah dermawan besar yang dianugerahkan oleh surga. Tidak ada tuan yang lebih baik dari mereka. Satu-satunya yang disayangkan adalah meskipun tuan muda yang menikahi 4 istri cantik, ia tidak memiliki anak, yang sungguh sangat disayangkan. Kemudian, tuan muda yang menemukan banyak orang yang entah dari mana, dan bahkan mengenali beberapa wali baptis. Kota itu semakin membesar, dan kehidupan menjadi semakin sempurna. Tidak seorang pun tahu bahwa orang-orang yang ditemukan Yang Chen kemudian adalah keturunan Yang Chen, Gao Yue, Si Sanshan, Gong Sunling, dan Sun Qingsui. Beberapa keterampilan inti diajarkan kepada mereka, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak penghasilan untuk keluarga di masa depan. Akan tetapi, hubungan ini tidak mereka ketahui. Setelah beberapa dekade hidup damai, penduduk kota menyaksikan keluarga utama menjalani kehidupan yang damai dan perlahan tumbuh tua tanpa gangguan apapun. Sedangkan bagi mereka sendiri, mereka menjadi lelaki dan perempuan tua, menjadi kakek nenek, mempunyai anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bahkan cicit. Tidak seorang pun tahu mengapa orang-orang di sini bisa berumur panjang. Mereka hanya bisa mengaitkannya dengan Feng Shui yang baik. Namun, menurut seorang ahli yang pernah melihat Feng Shui tempat ini sebelumnya, ini jelas merupakan gua Yudai dengan gunung di satu sisi dan sungai di sisi lainnya. Tempat ini hanya cocok untuk keluarga kecil yang ingin menguburkan jenazah. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi Feng Shui yang baik? Puluhan tahun berlalu, dan kota Qixia tumbuh semakin besar. Kota itu menjadi Kabupaten Qixia, lalu menjadi Komando Qixia. Ketiga kerajaan itu bertempur sengit untuk memperebutkan kepemilikan Komando Qixia. Tombak terbuka dan tusukan rahasia dipentaskan di depan Yang Chen dan keempat wanita itu. Pada akhirnya, Yang Chen lah yang turun tangan dan membagi prefektur Qixia menjadi 3 distrik yang lebih kecil. Baru setelah itu pertempuran berhenti. Bagaimanapun, kota Qixia awalnya terletak di perbatasan 3 negara, jadi ketiga negara memiliki kedaulatan sebagian atasnya.
Setidaknya saat Yang Chen masih hidup, tidak ada yang berani memiliki ide tentang tempat ini. Mengenai apa yang akan terjadi setelah kematian, itu bukan urusan Yang Chen. Para pendahulu menanam pohon untuk dinikmati oleh generasi mendatang, dan generasi mendatang harus memiliki kemampuan untuk menikmati keteduhan. Mereka tidak dapat selalu berbaring di atas fondasi para pendahulu mereka dan hidup dari para pendahulu mereka. Tak lama kemudian, 50 tahun telah berlalu. Yang Chen dan keempat wanita itu telah menjadi pria dan wanita tua. Meskipun mereka masih tampak sehat, banyak orang memiliki pikiran lain. Kalian sudah mengalami usia tua dan sakit. Apakah kalian ingin mencoba kematian? Tanya Yang Chen sambil tersenyum saat bersama keempat wanita itu. Tidak buruk untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun Sun Qingsui telah menjadi lebih dewasa selama beberapa dekade, dia masih yang paling nakal di antara keempat wanita itu. Ini juga merupakan sifat yang disukai Yang Chen. Dia segera menjawab sambil tersenyum. Dia telah melihat orang lain mati, tetapi dia belum pernah melihat dirinya sendiri mati. Tentu saja, dia tidak ingin merasakan bagaimana rasanya mati. Sebaliknya, dia ingin tahu apa yang akan terjadi setelah dia meninggal. Dia ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang yang telah hidup bersamanya selama puluhan tahun. Dia ingin tahu bagaimana perasaan mereka saat dia pergi. Sebenarnya, banyak sekali kematian dan kematian di antara para kultivator. Hanya saja setiap orang lebih acuh tak acuh terhadapnya, tidak seperti orang biasa. Tak satu pun dari keempat wanita itu yang keberatan. Pada titik ini, pada dasarnya sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan dunia fana. Mereka akan menggunakan kematian ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam 6 bulan berikutnya, keempat wanita itu meninggal satu persatu. Kemudian, Yang Chen secara pribadi mengatur pemakaman mereka dan menguburkan peti jenazah mereka di makam yang telah dibangun 20 tahun lalu. Meninggalnya 4 guru dan kepergian 4 orang tua yang baik hati membawa duka mendalam bagi prefektur Qixia. Keempat wanita itu memang telah menyaksikan perasaan manusia. Setelah itu, bahkan Yang Chen meninggal dunia dalam diam pada suatu malam. Keturunan penduduk kota tua mengikuti perintah Yang Chen dan menguburkannya bersama keempat wanita itu di satu tempat. Sejak saat itu, Yang Chen dan keempat lelaki tua lainnya tidak ada lagi di dunia. Namun, di makam yang tidak dapat dilihat siapapun, keempat wanita itu dan Yang Chen terbaring di peti mati mereka sendiri. Seolah-olah mereka benar-benar telah meninggal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Begitu saja, dia berbaring di sana dengan tenang selama 20 tahun. Awalnya keempat wanita itu tidak menyangka bahwa Yang Chen benar-benar akan membiarkan mereka dikubur di kuburan tersebut. Namun, karena kultivasi mereka tersegel, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Mereka dengan mudah disegel oleh Yang Chen ke dalam kondisi mati suri yang aneh, dan kemudian dimakamkan dengan megah. Adapun apa niat Yang Chen, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Keempat wanita itu hanya tahu satu hal, yaitu Yang Chen tidak akan pernah menyakiti mereka. Dengan dasar dan premis ini, keempat wanita itu pun diam-diam menerima pengaturan Yang Chen. Satu persatu, mereka disegel olehnya dan kemudian dikubur. Yang pertama adalah Gao Yue, lalu Gong Sunling, lalu Si Sanshan, dan terakhir Sun Qingsui. Setelah keempat wanita itu, tibalah giliran Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen dikirim ke kuburan dalam keadaan sadar. Setelah menyiapkan formasi alarm di kuburan yang dapat membangunkannya kapan saja, Yang Chen juga mulai mengolah jenis seni bela diri mati suri, memasuki keadaan mati suri itu. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa ada yang aneh tentang ini. Makam itu adalah sesuatu yang telah lama diincar Yang Chen, dan ia telah mulai membangunnya lebih dari 10 tahun sebelumnya. Beberapa ahli Feng Shui juga telah memeriksanya, dan kebetulan tempat itu adalah lokasi Gua Yudai di kota Sixia. Itu bukan tempat yang aneh. Bagian dalam makam itu bahkan lebih sederhana. Tidak ada kemewahan keluarga kaya, juga tidak ada benda-benda pemakaman. Jika harus dikatakan bahwa makam itu berharga, itu hanya beberapa peti mati yang terbuat dari kayu nanmu tua yang bagus. Selain itu, tidak ada yang lain. Satu-satunya hal yang sedikit istimewa adalah bahwa kuburan itu cukup dalam. Kedalamannya beberapa puluh kaki. Jika bukan karena pengaturan kakek Yang, hanya menggali kuburan dan mengirim peti mati baru untuk dikubur bersama-sama akan menjadi hal yang merepotkan. Untungnya, itu hanya akan merepotkan beberapa kali. Setelah kakek Yang dimakamkan, tidak ada yang akan menyentuh makam ini lagi. Pertama, tidak ada yang berharga. Kedua, lubang itu terlalu dalam dan butuh banyak tenaga untuk menggalinya. Betapapun mulianya mereka semasa hidup, mereka tak lebih dari sekadar tumpukan tanah setelah kematian. Tak lama kemudian, masyarakat prefektur Qixia perlahan melupakan keluarga Yang Chen. 20 tahun kemudian, selain keterampilan yang diwariskan keluarga Yang Chen, tidak ada lagi kenangan tentang keluarga Yang Chen. Di prefektur Qixia, hanya mereka yang berusia di atas 40 tahun yang akan sesekali memikirkan tuan tua Yang dan keempat istrinya, dan baru pada saat itulah mereka akan menceritakan kisah mereka di depan anak dan cucu mereka. Namun, cerita ini segera terlupakan. Perubahan dunia terjadi begitu cepat. Makam yang sederhana dan kasar tentu saja tidak akan menarik perhatian para pencuri makam. Selain itu, makam tersebut terkubur ratusan kaki di bawah tanah, sehingga mustahil bagi para pencuri makam untuk memikirkannya. Tahun-tahun yang dihabiskan keluarga Yang Chen di pemakaman sangatlah sepi. Selama 20 tahun, kelima peti jenazah itu tertata rapi di dalam ruang makam. Yang Chen berada di tengah, dan keempat wanita itu berada di 4 arah, mengelilingi Yang Chen. Setelah beberapa lama berlalu, akhirnya ada pergerakan di dalam peti jenazah yang di tengahnya terdapat Yang Chen. Paku-paku panjang yang dipaku ditutup peti itu berterbangan satu persatu, seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang mencabut paku-paku itu satu persatu. Setelah semua paku panjang itu terbang, tutup peti mati diangkat perlahan dan dipindahkan dari dalam ke samping.
Kemudian, Yang Chen duduk di dalam peti mati. Dengan lambaian tangannya, beberapa mutiara bercahaya muncul di bagian atas ruang makam, menerangi seluruh ruang makam. Yang Chen dengan santai merapal mantra untuk menghindari debu, dan setelah menyapu semua debu di sekitarnya, dia mulai membuka peti mati keempat wanita itu satu persatu. Setelah terbaring selama 20 tahun, tubuh keempat wanita itu tidak berubah sama sekali. Kamuflase di tubuh mereka masih ada, dan mereka tampak seperti empat wanita tua. Yang Chen dengan mudah menyingkirkan kamuflase dan membangunkan keempat wanita itu dari keadaan tersegel mereka satu persatu, lalu membantu mereka duduk. 20 tahun tidak bergerak, bahkan para master tahap Yuanying pun merasa sedikit tidak nyaman, belum lagi basis kultivasi mereka telah lama disegel. Setelah setengah jam beradaptasi, keempat wanita itu terbangun dari keadaan ketidaktahuannya, dan kemudian mereka mengerti di mana mereka berada. Meski dia adalah wanita terakhir dari keempat wanita yang dikuburkan, Sun Qingsui melihat bahwa tempat dia terbaring ternyata adalah peti mati. Dia tetap menjerit, lalu tanpa mempedulikan apapun, dia berlari ke pelukan Yang Chen, tanpa mempedulikan Yang Chen yang saat ini sedang memijat Gao Yue. Apa yang kamu takutkan? Kamu sudah mati sekali, apakah kamu masih takut dengan peti mati? Yang Chen dengan lembut menyentuh kepala kecil Sun Qingsui, lalu tersenyum dan menggoda, ini bukan pertunjukan dari Master Panggung Yuanying, peri tari salju. Bukankah basis kultivasiku tersegel? Tentu saja aku akan takut. Sun Qingsui cemberut dan membalas. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan aliansi. Ketiga wanita lainnya sedang melakukan aktivitas mereka sendiri, dan kemudian menatapnya sambil tersenyum. Suamiku, mengapa kamu harus membiarkan kami dikuburkan? Sun Qingsui tidak dapat memahami apa yang terjadi, dan langsung bertanya dengan tidak sopan. Jika kamu tidak mati sekalipun, bagaimana itu bisa dianggap sebagai pengalaman duniawi? Yang Chen menjawab sambil tersenyum, tidakkah kamu merasa bahwa ini juga merupakan semacam pengalaman, semacam kesadaran? Sebenarnya, sejak Yang Chen membangunkan para wanita itu, keempat wanita itu mulai merenung. Mereka semua adalah orang-orang dengan pemahaman yang sangat baik, dan mudah untuk memahami niat Yang Chen. Sejujurnya, kematian, seperti itu sekali, benar-benar membuat orang memiliki semacam perasaan yang tak terlukiskan. Khususnya, mereka masih ditempatkan di peti mati dan kemudian dikubur di makam ini. Perasaan itu sungguh sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apakah ini perasaan kematian? Setelah si Sanshan bergerak beberapa saat, dia duduk di atas tutup peti mati miliknya tanpa ragu-ragu, dan berkata, setelah manusia mati, itu benar-benar merepotkan. Tidaklah aneh jika si Sanshan mengatakan ini. Setidaknya di mata si Sanshan, kesedihan, kesakitan, keengganan, dan bahkan kegembiraan diam-diam dari orang-orang luar itu. Namun apapun yang mereka pikirkan dalam hati, mereka selalu menampilkan ekspresi sedih di permukaan. Khususnya beberapa mantan pesaing bisnis mereka dan mereka yang pernah ditipu dan menyimpan dendam, bahkan mengirim orang untuk berkabung. Ada yang sungguh-sungguh bersedih, sedemikian rupa sehingga mereka berlutut di depan tugu peringatan untuk memberikan penghormatan terakhir, sambil berkata bahwa kematian merupakan hal besar, dan dendam selama bertahun-tahun dapat dianggap telah dihapuskan. Ketika seseorang meninggal, semuanya berakhir, bahkan dendam dan karma pun bisa dihapuskan. Kematian ini benar-benar memberi banyak wawasan kepada orang-orang. Dulu, ketika mereka melihat orang lain meninggal, ada yang terlintas di benak mereka. Ini benar-benar berbeda dari pikiran orang lain setelah mereka meninggal, dan itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Baiklah, mari kita buka segelnya. Melihat semua orang sudah kembali bersemangat, Yang Chen sepertinya teringat sesuatu, dan mengingatkan keempat wanita itu lagi, tidak ada gunanya menyegel lagi, lepaskan segelnya, dan lihat apa yang bisa kalian dapatkan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.